Para muhibbin rahimakumullah. Walaman untasilu bihi ila rabbik khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Pencegahan yang menyampaikan engkau kepada Allah itu lebih baik daripada pemberian yang memutuskan hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dicegah, hendak ini kada dikabulkan Tuhan, hendak ini kada diberi Tuhan, tapi justru menambah kita dekat dengan Allah. Itu lebih baik daripada kita berdoa dikabulkan, selanjutnya renggang dengan Allah. Nah, orang ini berdoa tiap hari, kada dikabulkan Tuhan, tetapnya berdoa, kada kabul-kabul juga, tapi terus berdoa lawan Tuhan. Nah, itu lebih baik daripada orang yang berdoa kepada Allah, kabul, ampih berdoa. Nah, itu artinya walaman untasilu bihi ilahi rabbika khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Baca amalan ini jar Nabi, la haula wala quwata illa billah 100 kali sehari. Nah, itu bacaan jar Nabi berfaedah ini. Kita amalkan 100 kali sehari, 100 kali sehari la haula itu. Padahal kan tidak perubahan, tetap aja hutang tetap banyak, rezeki kada ada perubahan. Tapi tiap hari baca aja la haula wala quwata illa billah. Tiap hari baca aja. Nah, itu lebih baik daripada orang yang beramalan misalnya 1000 kali sehari. Begitu dapat rezeki, maka dia berhenti beramalan itu. Nah, ini pemberian yang menyebabkan engkau putus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kemiskinan, kesengsaraan, kesusahan, tetapi itu membuat diri kita dekat dengan Allah, itu lebih mulia, lebih baik daripada kekayaan, daripada kebahagiaan, tapi seringkali membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya kesusahan, baik kesusahan diri, kesusahan harta, kesusahan keluarga, tapi itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin berharap kepada Allah. Itu lebih baik daripada kita bahagia tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabu qabulil ata kay la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding engkau dengan Allah. Artinya kalau kita kaya tapi lupa kepada Allah, ini jelas adalah sesuatu kehinaan. Susah tapi dekat dengan Allah, itu adalah sesuatu yang mulia. Susah tapi dekat dengan Allah, itu sesuatu yang mulia. Nah, ada satu hal lagi, bahwa kita senang dekat dengan Allah. Kaya dekat dengan Allah. Bahagia hidup tapi dekat dengan Allah. Nah, supaya demikian, para ulama memberikan petunjuk, memberikan adab bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pemberian tapi itu mendekatkan kita kepada Allah. Pemberian dapat, dekat dengan Allah pun bertambah dekat. Nah, caranya adabu qabulil ata kay la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Aturan adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding antara engkau dan antara Allah. Al-awwalu, yang pertama, syuhudu annahu minallahil mun'im fatahmaduhu wa tashkuru.
Apabila kita menerima satu pemberian, baik sedekah, baik hibah, baik hadiah, baik pembelian, maka menyaksikan kita bahwa itu adalah dari Allah yang memberikan nikmat. Ada orang menukari barang kita. Nah, kita ingat adalah bahwa ini orang datang ke toko kita, ini orang menukari barang kita, orang ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan bahwa itu dari Allah, lalu engkau puji Allah dan engkau bersyukur kepada Allah. Jadi waktu kita menerima itu, kita menyaksikan bahwa ini adalah dari Allah. Nah, dari Allah. Lalu alhamdulillah wa syukrulillah. Itu pertama itu. Yang kedua, syuhudu annal khalqa wasaid. Nah, kita menyaksikan bahwa makhluk pulan ini hanya perantara. Perantara. Orang yang menukari barang kita ini sebenarnya perantara Allah untuk mengantarkan itu kepada kita. Orang yang memberi hadiah, sedekah kepada kita itu, kita saksikan bahwa mereka itu hanya perantara dari Allah yang menyampaikan kepada kita. Ini tukang pos saja, tukang antarakan saja. Fatahmaduhum, tukang antar ini, perantara ini pun kita puji mereka, kita syukuri mereka. Bagaimana cara mensyukuri mereka? Bi antad'u walahum, engkau doakan bagi mereka. Doakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suniya ilaihi ma'rufa qala li fa'ilih jazakallahu khaira faqad ablaga bis sana." Barang siapa yang disampaikan kepadanya kebaikan, maka dia mengucapkan kepada yang memperbuat itu, kepada yang mengantar itu, jazakallahu khaira. Semoga Allah balaskan engkau kebaikan. Itu sudah bersangatan kita memuji, mensyukuri kepada yang mengantar itu. Kalau bahasa kitanya terima kasih. Kepada yang mengantar ini kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalaskan kebaikan engkau. Karena engkau mengantarakan ampunku ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ampun kita sebenarnya. Ini ampun kita. Allah mengirimi, cuma diantarakan oleh si Fulan bin Fulan ini. Nah, jadi waktu kita menerima kebaikan dari orang itu mesti demikian. Supaya pemberian ini bukan menjadi dinding antara kita, antara Allah. Kita saksikan bahwa yang memberi ini adalah Allah, dan Fulan bin Fulan ini hanya perantara yang mengantarkan kepada kita. Nah, itu. Yang ketiga, sarful ata fi sabilillah ta'ala, menggunakan pemberian Allah itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila demikian halnya kita bisa melakukan, maka pemberian tadi adalah bukan menjadi dinding antara kita, antara Allah, tapi justru pemberian itu menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal yang perlu kita ingat. 1, bahwa ini datang dari Allah. Alhamdulillah, itu mutlak untuk Allah. Yang kedua, terima kasih kepada yang mengantarakan ini. Cukup terima kasih, doakan dia kebaikan. Itu sudah bersangatan biar Nabi mensyukurinya. Yang ketiga, gunakan pemberian Allah ini fisabilillah, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat duit dimanapun dapatnya, baik melalui hadiah, baik melalui hibah, baik melalui jual beli, maka kita melihat bahwa duit ini berasal dari Allah dan diantarkan kepadaku oleh Allah melalui Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Lalu gunakan duit ini sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka duit ini bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila tidak demikian halnya, maka ini duit, nah, dinding kita kepada Allah.
Kalau tidak demikian, maka duit ini akan menjadi pemutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, waqad qil, sungguh dikata orang, innan nas bi qabulil ata thalathatu aqsam, bahwasanya manusia pada menerima pemberian itu tiga macam kelompok manusia. Minhum may yaral ata minal khalqi aw minallah ta'ala wal khalqi fahuwa musyrik. Orang yang menerima pemberian ini, baik hadiah, sedekah, hibah, jual beli atau apa macam-macamnya, pokoknya menerima. Orang yang menerima ini, ada yang melihat bahwa yang memberi ini makhluk. Nah, yang memberi ini makhluk. Si pulan tuh bang nang beri. Nah, si pulan itu bang nang manukari. Si pulan itu bang yang ini. Atau dia melihat bahwa datangnya itu pemberian himpunan dari Allah dan makhluk. Ujarnya pun dari Allah kayak apa sampai wan aku. Makanya kadainya mengatakan. Nah, jadi dianggapnya bahwa pemberian itu sampai kepadanya perpaduan antara Allah dan makhluk. Nah, bahwa musyrik, maka orang ini musyrik. Orang ini musyrik. Dia menganggap bahwa pemberian itu datang kepada dirinya adalah dari makhluk atau dari makhluk dan Allah. Ini musyrik. Wa minhum man la yadri aminallah aminal khalqi. Yang kedua, orang yang dapat pemberian ini kada tahu dari Allah kan ini, dari makhluk kan, yang penting kukut. Ini kada mau urus ini kan dari siapakah? Kok kada tahu yang dari Allah kan, yang dari makhluknya kok ambil. Nah, bahwa munafik itu orang munafik. Orang munafik. Wa minhum may yara annahu minallahi ta'ala. Yang ketiga, orang yang melihat bahwa pemberian itu dari Allah. Wa annal khalqa wasaid, makhluk ini perantara. Wa annallaha yaqdiru isalahu bila wasaid, dan Allah pun ujarnya mampu menyampaikan itu tanpa perantara. Wa yasriful ata bi anwa'il khairat, dia gunakan pemberian itu pada jalan-jalan kebaikan. Bahwa mukminun mukhlis, maka itulah orang yang beriman, yang murni, yang mukhlis. Nah, jadi dalam hal menerima sesuatu dari makhluk, apapun ngarannya, namanya penerimaan itu, satu, kita mengitikadkan bahwa ini dari Allah, dari Allah, minallah. Yang kedua, kita i'tikadkan bahwa Fulan bin Fulan, makhluk-makhluk ini hanya perantara. Dan lagi kita i'tikadkan bahwa Allah itu mampu menyampaikan pemberian ini kepada kita tanpa perantara. Mampu Allah. Orang-orang aulia, orang-orang yang diberi Allah kemuliaan dalam manakib-manakib itu banyak. Bangun goreng dibuka bantal ada dirham. Siapa nama atarakan? Yang yang luha buka pasahapan ada duit. Nah, ini Allah memberikan dia tanpa perantara, dan Allah mampu memberikan pemberian kepada kita tanpa perantara, itu mampu. Jadi perantara ini bukan hal yang penting, bukan Allah tuh perlu kepada pengantara, kada. Allah kada perlu pengantara. Artinya Allah bisa menyampaikan kita sesuatu pemberian tanpa perantara. Dan perantara ini macam-macam bentuk perantara ini.